Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikirannya. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Lipat tangannya, tutup matanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perburuan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, semuanya kakak undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian setinggi-tingginya lagi. Adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup mata. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini terambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita yang kedua, jangan berbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita yang kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu,
di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar kita itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Untuk itu, marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik semuanya, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi Lingkup Piku. Adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Marilah kita menundukkan kepala untuk mengakui dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini terambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca secara responsorial. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke tanah Laut Tebera untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hamba ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memabuk mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpaku, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Mari kita bersama-sama ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang.
Maka jika seseorang dipakai ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dan terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan Adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya, persiapkan hati dan pikirannya. Kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus
hari Minggu adik-adik, kembali lagi bersama Bang Andrian. Sekarang Bang Andrian akan memberikan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Sekali lagi ya, dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan adik-adik sekolah minggu, berkati pikiran mereka, hati mereka ya Tuhan. Datanglah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, supaya firman-Mu nanti menjadi pedoman untuk kami menjalankan kehidupan kami ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi hamba ya Tuhan, supaya dapat memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, kita buka kembali tadi Alkitab kita dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Bang baca ya. Judul perikop, orang lumpuh disembuhkan. Ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ayat 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membuka atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ayat ke-21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang dapat menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat ke-22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Ayat ke-23. Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat ke-25. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ayat ke-26, ayat terakhir, semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikian firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, dari judulnya orang lumpuh disembuhkan, abang punya cerita nih. Nah, ini cerita pribadi abang lah ya, waktu dulu SMP. SMP itu usia berapa sih bang ya? Lupa. Usia, 12 tahun. Iya gak sih? Iya ya, 12 tahun. Nah, dulu abang punya teman. Dia itu rumahnya kebakaran. Nah, semua barang-barang sekolah dia hilang, buku dia hilang, baju seragam dia hilang. Dia sampai gak mau masuk sekolah gara-gara dia gak punya apa-apa untuk pergi ke sekolah. Seragam juga gak punya, tas juga gak punya. Sampai waktu itu di kelas, abang sama teman-teman abang nyariin dia. Namanya itu Reza. Kok Reza gak masuk sekolah ya? Kemana ya dia? Udah 3 hari gak masuk sekolah. Nah,
kebetulan ada tetangga dia yang kebetulan juga satu kelas sama dia bilang, Reja 3 hari yang lalu rumahnya kebakaran. Terus kata dia nggak mau masuk sekolah, dia malu, dia nggak punya apa-apa untuk pergi ke sekolah, nggak punya tas, nggak punya seragam. Nah waktu itu abang sama teman-teman abang ada rencana, gimana kalau kita kumpulkan barang-barang yang kita lebih. Maksudnya lebih itu kayak seragam kita ada 3 contohnya, kita kasih 1 ke si Reja. Nah yang punya buku tulis, yang punya alat tulis, pensil, pulpen, punya tas, sepatu, nah kita kumpulkan lah semua. Nah kita juga bilang ke guru kalau Reja itu gak masuk gara-gara kebakaran rumahnya. Nah bu guru juga ikut membantu kita kumpulkan. Sudah banyak, sudah lengkap, baru kita ke rumah Reja. Nah awalnya Reja malu-malu untuk ketemu kita, karena dia pikir pasti mereka gak kenal aku gara-gara aku gak masuk sekolah 3 hari. Tapi bukan, mereka itu datang untuk memberikan pertolongan untuk Reja. Mereka datang, Reja gitu. Biasa kan kalau kita itu Reja, teman-teman ngapain di sini, kata Reja. Ada bu guru juga, bu guru maaf ya, aku nggak bisa sekolah 3 hari ini. Itu kata Reja, kata bu gurunya, ya tidak apa-apa Reja. Nah masuklah mereka ke dalam rumah persinggahan si Reja. Kebetulan itu di rumah pamannya Reja. Ini Reja, kamu kok gak pernah cerita sih ke kami semua kalau kamu itu lagi kesusahan, rumah kamu kebakaran. Kan kalau kayak gitu kami dari kemarin bisa menolong kamu. Nah kata Reja, iya aku malu, aku juga gak bisa datang ke sekolah, aku gak punya sepatu, gak punya buku, gak punya tas, aku malu banget ketemu kalian. Nah kata abang, gak usah malu, kan kita ini udah teman, udah satu kelas, berarti kita juga udah satu pikiran, satu hati, gak boleh malu. Nah langsung kata teman abang satu lagi, iya Reja. Baru ibu gurunya ngomong, ini Reja, kami dari teman-teman kelasmu ada mengumpulkan barang-barang kami untuk Reja bisa sekolah lagi. Ini ada buku, ada tas, ada sepatu, ada alat tulis, supaya Reja besok bisa sekolah lagi. Nah Reja langsung tergerak hatinya, baik sekali ya teman-temanku peduli sama aku. Tidak tahu lagi aku harus berbuat apa kepada kalian untuk membalas kebaikan kalian. Kalian sangat baik sekali kepada aku. Itu akhirnya Reja besok bisa sekolah lagi, punya tas, punya buku, punya alat tulis, dia tidak malu lagi. Nah adik-adik, apa yang bisa diambil dari cerita abang tadi dan firman Tuhan yang telah kita baca tadi? Ada yang tahu nggak? Nah iya betul sekali. Di ayat yang tadi kita baca dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26, di sini ada bukan sedikit sih, ada cerita tentang menolong. Menolong apa sih? Kan orang lumpuh disembuhkan. Kan yang menolong kan Tuhan Yesus. Iya benar, yang menolong Tuhan Yesus, tapi ada orang yang mengantarkan orang lumpuh tadi, ya kan? Di dalam cerita tadi, cerita firman Tuhan, mengantarkan kepada Tuhan Yesus karena dia tahu orang ini sedang lumpuh dan butuh penyembuhan dari Tuhan Yesus, makanya mereka mengantarkan ke Tuhan Yesus. Nah dari cerita abang tadi juga ada seorang murid yang membutuhkan pertolongan, yaitu si Reja tadi. Akhirnya teman-temannya menolong si Reja supaya Reja bisa masuk kembali ke sekolah. Begitu juga kita adik-adik, di dalam kehidupan kita juga harus rajin tolong menolong pada sesama kita, kepada teman, kepada mama, bapak, adik, abang ya. Menolong
Kalau yang masih kecil menolong nggak usah hal-hal yang ribet. Contoh lah, menolong di rumah, bantu-bantu mama, bantu-bantu bapak. Nah, kalau yang sudah meranjak dewasa seperti tadi, menolongnya itu seperti ada belas kasihan kita pada orang, pada teman gitu, pada lingkungan sekitar. Jangan acuh tak acuh kita ya. Oke, itu sedikit firman dari abang ya. Oke, tugas dari abang nih ada nih. Untuk yang kelas 0 sampai kelas 3, abang punya tugas. Kalian apa ya tugasnya ya? Maunya ya menggambar, udah bosen kayaknya lukis. Abang punya tugas nih. Kalian bernyanyi. Ada lagu baru kan, Penolong yang Setia, yang karya Melita Sidaputar. Abang suka banget tuh lagu itu, cocok banget sama firman Tuhan kali ini. Karena kita harus jadi penolong setia seperti Tuhan Yesus. Udah penolong, setia pula kan? Bagus sekali kan? Oke ya, nanti cari-cari di YouTube lagu Penolong yang Setia. Nanti untuk anak kelas 0 sampai kelas 3 bernyanyi Penolong yang Setia karya Melita Sidaputar. Untuk yang kelas 4 sampai remaja, seperti biasa ayat hafalan dari Yohanes 15 ayat 12. Baca dulu ya, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, jangan lupa tugas kelas 0 sampai kelas 3 bernyanyi Penolong yang Setia, dan tugas kelas 4 sampai remaja ayat hafalannya. Jangan lupa untuk kerjaan tugasnya tuh, biar nanti dapat nilai. Nilainya untuk apa sih bang? Nilainya nanti kalau kalian minta nilai ke kami guru sekolah minggu, itu dari tugas-tugas kalian itu nanti dikumpulkan menjadi nilai ya. Oke ya, jangan sampai gak dikerjain tugasnya ya. Oke, kirimnya ke kakak-kakak abang guru sekolah minggu ya, yang kalian kenal aja, kirim aja. Oke, sekarang kita tutup Alkitab kita lipat tangan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu yang sangat luar biasa ya Tuhan, yang mengajarkan kami tentang tolong menolong antar sesama ya Tuhan. Biarkan kami menjadi pribadi Tuhan yang mau saling mengasihi pada teman-teman kami Tuhan, menolong yang dari hal yang kecil sampai hal yang besar ya Tuhan. Ajarkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati kami juga Tuhan dalam keseharian kami Tuhan, khususnya kami yang sedang belajar online ya Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang pintar, yang dapat membanggakan kedua orang tua kami Tuhan. Berkati kami juga ya Tuhan di tengah pandemi COVID ini Tuhan. Berikan kesehatan yang lebih kepada kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan di tangan kanan ya. Mari kita angkat pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Amin. Mengikuti ibadah kita hari ini, dan jangan lupa minggu depan ikuti kembali ibadah kita ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.